Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Chandra, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Sistem Informasi, dengan nomor induk mahasiswa 418 180 10005. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, baik secara rohani maupun jasmani. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Widiatmoko, SOS MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Waktu presentasi kurang lebih 7-10 menit. Langsung saja, materi yang pertama, yaitu latar belakang dalam proses bahasa di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa, yang artinya bahasa seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa juga sebagai alat untuk berinteraksi antara manusia dalam masyarakat, memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa Indonesia sendiri diakui sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, penyampaian peran sebagai penyampaian informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser, digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik atau tidak benar. Dari beberapa pendapat ahli mengatakan tentang bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bahasa itu sendiri ialah dapat diartikan sebagai lambang, serta pengertian bahasa menurut istilah adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, Nababan pada tahun 1984 dan 38 bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasa yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Kemudian juga Pateda pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan semua yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui seseorang kepada orang lain. Bahasa juga memungkinkan manusia dapat bekerja sama dengan orang lain dalam bermasyarakat. Dari kesimpulan tersebut dapat kita ambil bahwa bahasa adalah sarana komunikasi antara orang satu dengan orang lain untuk melakukan pertukaran informasi. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tentang bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa pergaulan merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Pendapat ahli juga mengatakan bahwa bahasa yang pertama yaitu dari Mulyana tahun 2008, bahasa gaul adalah jumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Sarwono juga mengungkapkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bahkan bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Ada beberapa contoh dalam penggunaan bahasa gaul.
Yang pertama, kosakata khas, yaitu kosakata bahasa Indonesia yang tadinya bahasa asli bakunya, namun bisa diubah menjadi bahasa-bahasa yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti aku bisa berubah menjadi gua, gue, atau gua. Ayah bisa berubah menjadi bokap, cantik bisa menjadi kece, ibu bisa berubah menjadi nyok. Yang kedua, bahasa gaul contohnya penghilangan huruf fonem atau huruf awalan. Seperti memang menjadi emang, sama menjadi ama, saja menjadi aja, sudah menjadi udah. Yang ketiga, penghilangan huruf H dalam bahasa gaul, bohong menjadi bohong, habis menjadi abis, hangat menjadi anget, hitung menjadi hitung, hujan menjadi hujan. Kemudian juga ada yang keempat, penggantian huruf A menjadi huruf E, benar menjadi benar, cakep menjadi cakep, sebal menjadi sebel, senang menjadi senang. Yang kelima, penggantian diftong au menjadi ai dengan o dan e. Capai menjadi capek, kalau menjadi kalau, pakai menjadi pakai, sampai menjadi sampai. Yang keenam, terakhir, contohnya ialah memendekkan kata atau kontraksi dari kata atau frasa yang panjang. Bagaimana menjadi gimana, begini menjadi gini, begitu menjadi gitu, ini menjadi ini. Itu adalah contoh dari penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Bahasa gaul di Indonesia berkembang karena adanya beberapa faktor pendukung dari adanya bahasa pergaulan tersebut. Faktor-faktor pendukung tersebut yang saya amati ada 3. Yang pertama, semakin luasnya situs jejaring sosial yang kini menjadi kebutuhan setiap manusia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin berkembangnya situs jejaring sosial dan penggunaan media sosial pada saat ini ialah menjadi faktor utama dari perkembangannya bahasa-bahasa gaul di Indonesia. Setiap orang menggunakan media sosial seringkali tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, nomor 1, semakin luasnya situs jaringan sosial menjadi faktor pendukung yang sangat besar. Makin meluasnya bahasa pergaulan Indonesia. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan kita tempat tinggal berada, baik di sekolah maupun di rumah, itu juga menjadi salah satu faktor pendukung adanya bahasa-bahasa pergaulan. Dari lingkungan-lingkungan yang ada tersebut, timbullah bahasa-bahasa yang baru, yang bahkan terkadang muncul dari lingkungan itu sendiri, yang kemudian akan menyebar kepada lingkungan-lingkungan yang lain. Yang ketiga, peran media, ada media cetak dan media elektronik. Media cetak dan media elektronik pun terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku untuk menyampaikan berita yang diberikan kepada masyarakat luas. Dari penyampaian berita yang tidak menggunakan bahasa baku tersebut, maka penyebaran bahasa-bahasa gaul tersebut makin luas. Yang keenam, ada dampak dari bahasa gaul itu sendiri. Ada dampak positif dan ada dampak negatif juga dari penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Dampak negatifnya, yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia yang baik akan memudar. Artinya, semakin kita menggunakan bahasa gaul di Indonesia, maka penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan memudar. Yang kemudian, yang kedua, derajat bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menurun. Maksud dari akan menurun, semakin tingginya angka penggunaan bahasa gaul di Indonesia, maka semakin berkurangnya juga penurunan angka penggunaan bahasa yang baik yang benar. Yang ketiga, punahnya bahasa Indonesia. Artinya, dimanapun semua penggunaan bahasa gaul itu semakin meluas di Indonesia, maka semakin berkurang juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan berpeluang besar juga untuk punahnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, sulit dipahami oleh banyak orang dalam situasi formal. Terkadang juga banyak orang menggunakan bahasa-bahasa gaul untuk kegiatan-kegiatan formal resmi. Dalam kata-kata sambutan pun terkadang seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Itu juga bisa mengakibatkan proses penyampaian informasi yang disampaikan dari satu orang kepada orang lainnya akan terhambat karena sulit dipahami. Namun juga ada dampak positif dari penggunaan bahasa gaul, yaitu kreativitas yang muncul pada remaja akan menampakkan
kreativitas dalam bahasa, dan bahasa tersebut asal digunakan dengan situasi yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga, serta disampaikan kepada orang yang tepat juga. Jangan sampai penggunaan bahasa gaul digunakan dalam acara-acara resmi atau bahkan dari kalangan anak muda disampaikan kepada golongan-golongan yang lebih tua. Itu tidak pantas untuk digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kesimpulannya, bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul atau dari penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya, terutama di kalangan remaja. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kegiatan sehari-hari adalah contoh dari untuk implementasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saran untuk mengurangi penggunaan bahasa yang baik dan benar, mengurangi bahasa pergaulan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari sah-sah saja menggunakan bahasa pergaulan, baik terhadap teman maupun dengan orang lain. Namun, jangan kita melupakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah hal yang mutlak untuk dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Karena bagaimanapun, bahasa adalah bahasa bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, baik secara budaya maupun baik secara bahasa itu sendiri. Demikian presentasi dari saya. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi yang ada pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.